kita ingin punya guru yang membimbing secara zahir dan batin, tapi terhalang dengan keadaan dan kondisi lingkungan keluarga. Sedangkan ketika di rumah cuman bisa lihat live atau video ustazah, nggak bisa minta barokahnya ataupun doa secara langsung. Sedangkan dalam lingkungan keluarga ataupun sekitaran kerjaan akan sangat sulit menata hati. Sebaiknya bagaimana menurut ustazah? Yang pertama yang harus diingat adalah memang memiliki guru itu diperlukan untuk membimbing kita dalam kehidupan, gitu ya. Karena begini nih teman-teman, sebagaimana kita kalau sakit, kita akan datang ke rumah sakit dan kita mempercayakan urusan kesehatan kita itu kepada seorang dokter, demikian pula dalam kita berkehidupan, urusan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja kita memerlukan seseorang yang dapat memberitahu kita apa yang seharusnya kita lakukan untuk bisa sampai kepada Allah. Bagaimana pula dengan orang yang mau menuju ke alam akhirat gitu. Tentu saja menuju ke sana perlu seorang pembimbing yang sudah memang mempelajari hal itu sejak dari lama sehingga dia faham apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita jalani di atas muka bumi ini hingga kita selamat ketika kita menuju ke negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bagaimanapun hidup di dunia ini kan bukan untuk dunia ya. Hidup di dunia ini adalah untuk perbekalan kita menuju akhirat. Karena memang perlu sekali seseorang yang dapat membimbingmu sehingga kamu diberitahu, kamu harus sholat loh, cara sholatnya begini loh, kamu harus dikasih tahu gitu kan, kamu harus wudhu, cara wudhunya seperti ini gitu. Kamu dalam berkehidupan itu memang harus punya seseorang memberitahu kamu jalan yang harus kamu tempuh itu yang seperti apa gitu kan. Nah itu memang perlu seseorang yang membimbing kita dalam kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa man yudlilillah, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapati seseorang yang menunjukkan jalan baginya, seseorang pembimbing yang membimbing dia dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Karena memang kita yang tidak ingin salah jalan, tidak ingin tersesat, harus punya guru yang dapat membimbing kita sehingga memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini. Nah, kalau kita bicara mengenai pembimbing yang membimbing kita di atas muka bumi ini, teman-teman saudara sekalian, nah kita nggak tahu nih siapa yang sebaiknya. Karena kan apalagi zaman sekarang nih kan, kayak semua orang memberitahu bahwa ini loh jalan yang paling benar, ini loh jalan yang harus ditempuh gitu. Nah, di saat semua orang mengatakan hal yang seperti itu gitu kan, mubham nih, jadi samar-samar gitu kan, jadi nggak jelas gitu. Mana yang benar-benar membawa kita kepada keselamatan negeri akhirat, atau mana yang hanya sekedar tidak memberikan kita jalan yang sebenarnya gitu. Hanya sekedar bicara-bicara aja gitu kan. Karena kalau misalnya mau lihat, wah kita mesti lihatnya dari sisi apa nih, dari sisi tampilan. Nah itu nggak mesti juga. Kadang-kadang yang tampilannya sepertinya sangat-sangat ya pakai baju lipat-lipat gitu kan, pakai surban dan lain sebagainya, nggak selalunya juga menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gampangannya gini teman-teman, Allah itu untuk menunjukkan jalan itu sudah mengirimkan para nabi-nabinya. Nah ketika nabi-nabi itu telah wafat, mereka pun kemudian memiliki pengganti-penggantinya yang sampai dengan sekarang itu Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan, atau Nabi Muhammad SAW telah menjadikan sesuai dengan ucapan beliau bahwa para ulama adalah warathatul anbiya, adalah pewaris dari para nabi. Akan tapi ulama-ulama ini tentu bukan asal ulama semuanya bisa jadi pembimbing dalam kehidupan. Mereka itu harus punya sanad keilmuan yang bersambung terus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana dalam urusan kesehatan itu kalau ada orang ngobatin orang tapi nggak punya ijazah kedokteran gitu ya, bisa dikatakan dia adalah seorang dokter gadungan gitu ya. Nah, demikian pula dalam ilmu agama ini juga seperti itu. Kalau ada orang tidak pernah belajar ilmu agama dengan benar, nggak pernah punya waktu lama untuk mempelajari ilmu agama, kemudian dia asal-asal baca dari Google misalnya, kemudian menyampaikan tentang ilmu tersebut, nah ini boleh juga dikatakan sebagai dai atau daiyah gadungan gitu kan. Nah, teman-teman saya sekalian, mengenai hal ini maka seorang guru pembimbing itu harus punya ilmu yang memiliki sambungan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dia dapetin dari gurunya, gurunya dapetin dari gurunya, gurunya dapetin dari gurunya, gurunya dapetin dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad yang telah mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat gitu. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan, kemudian sampaikan lagi kepada generasi sesudahnya, sahabat menyampaikan kepada tabiin, tabiin menyampaikan kepada tabiin, terus sampai kepada zaman kita sekarang ini. Itu ada silsilah keilmuan yang terus bersambung pada baginda Nabi besar Muhammad alaihi wassalam. Nah, saudaraku sekalian saya muliakan, sesudah para guru-guru yang memiliki ilmu ini ada di atas muka bumi gitu ya, kita perlu mengambil ilmu dari mereka gitu kan. Nah, kalau kamu bingung yang mana satu gitu kan yang bisa kamu jadikan kamu pakai sebagai, atau kamu ikuti jalannya sebagai guru pembimbing kamu dalam kehidupan, yang saya mau sampaikan kepadamu, nomor satu paling penting adalah untuk kamu berdoa. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada Allah. Selama ini kamu dalam hidup seringkali minta urusan rezeki, kamu minta urusan pekerjaan mungkin bagi yang mau gitu ya, atau yang paling ini deh gitu. Rata-rata orang minta jodoh gitu kan, adik-adik tuh pada banyak banget tuh urusan segala macam kamu minta gitu kan, urusan jodoh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut saya salah satu hal yang kamu perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada jodoh, rezeki, pekerjaan yang baik misalnya begitu, ataupun ilmu gitu ya, diterima di sekolah yang bagus dan lain sebagainya, kamu juga harus minta guru yang dapat membimbing kamu dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kamu minta sama Allah. Dan bagi para orang tua juga sangat baik sekali jika kamu juga minta untuk anak-anakmu guru yang dapat membimbing mereka dalam kehidupan mereka gitu, sehingga mereka tidak tersesat arah, sehingga mereka punya seseorang untuk mereka jadikan panutan dalam kehidupan, untuk mereka jadikan mentor dalam kehidupan mereka, teman-teman. Nah, itu perlu, selain kamu mintain urusan rezeki buat anak-anak kamu, kesehatan buat anak-anak kamu juga perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anakmu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala guru yang dapat membimbing mereka dalam kehidupan mereka. Nah, sesudah kalian meminta, selebihnya carinya di mana? Ya pastinya aja ya, sebagai guru pembimbing, mereka tentu tidak akan mudah kamu dapatin tidak di tempatnya. Artinya kalau kamu perginya ke pasar, ya nggak bakalan dapet gurunya gitu kan. Meskipun memang ada aja sih para wali-wali itu yang kabarnya berjumpa dengan gurunya justru malah di tempat-tempat yang seperti itu. Kabarnya Habib Ali Habsyi ketika berjumpa dengan Habib Abu Bakar Al-Attas, nah itu beliau menjumpainya di pasar gitu kan. Beliau berjumpa dengan Habib Abu Bakar dan udah langsung tahu bahwa ini adalah gurunya, dan gurunya pun juga begitu berjumpa dengan Habib Ali udah langsung paham kalau itu adalah muridnya. Dan sejak saat itu Habib Ali bergantung hatinya ya, ta'alaq hatinya dan bersambung hatinya ya dengan gurunya tersebut, dan selalu membimbing gurunya tersebut. Bahkan Habib Abu Bakar Al-Attas itu mengatakan bahwa, wahai Ali, aku sudah membimbingmu sedangkan kamu masih dalam sulbi ayahmu. Aku sudah melihatmu, sudah memperhatikanmu dan sudah membimbingmu bahkan sejak kamu masih dalam sulbi ayahmu. Artinya sudah tahu gitu bahwa itu akan menjadi calon muridnya, sekaligus juga
Habib Ali juga ketika melihat Habib Abu Bakar langsung tahu bahwa Habib Abu Bakar adalah gurunya. Tapi yang seperti ini kan sangat jarang sekali. Yang banyaknya ditemukan guru-guru yang membimbing kita dalam kehidupan adalah lewat majelis-majelis ilmu, lewat majelis-majelis talim, dan juga lewat pondok-pondok pesantren. Sebab kan para ulama-ulama tentu mengajarkan ilmunya di majelis-majelis ilmu ataupun di pondok-pondok pesantren, gitu ya, di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kamu boleh hadir tuh ke sana untuk sambilan terus minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hadirkan dalam hidup saya ya Allah guru yang dapat membimbing saya. Terus minta kepada Allah sampai kemudian biasanya hati kamu akan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemantapan terhadap